Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqala ta'ala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang besar. Fashalli li rabbik, maka beribadahlah, salatlah kepada Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Di dalam ayat ini ada ungkapan menarik, kalimat wanhar itu sering dimaknai secara umum adalah berkurban. Lalu apakah perbedaan antara an-nahar dengan adzibh? Adzibh menyembelih, an-nahar juga menyembelih. Jadi guru kita pernah menjelaskan perbedaan adzibhu dengan an-nahru adalah perbedaan di mana penyembelihan dilakukan. Kalau adzibhu itu bagian leher yang di atas mendekati tenggorokan, sementara an-nahar dilakukan di leher bawah, ya seperti unta. Kalau kita melihat penyembelihan unta itu biasanya dipotong di bagian leher bagian bawah, sementara sapi yang memiliki leher yang pendek itu di bagian bawah tenggorok, di bawah geraham, atas tenggorokan, itu disebut dengan adzibh. Itulah perbedaan adzibh dengan an-nahar. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk sekarang tentang syarat-syarat hewan kurban. Ini merupakan kesepakatan para ulama berdasarkan sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hewan kurban itu tidak boleh hewan yang cacat. Tidak boleh matanya picek gitu ya, matanya rusak sebelah. Walal maridah, juga bukan hewan sakit, apalagi hewan-hewan yang terkena virus. Alhamdulillah sekarang itu ada perhatian bagi beberapa instansi pemerintah tentang mengenai kesehatan hewan kurban. Itu patut kita apresiasi. Wala ajfa, juga tidak boleh hewan yang krempeng, meskipun umurnya cukup tapi krempeng. Bukan kurus. Kalau sekedar kurus masih ada pernyataan kebolehan oleh para ulama. Yang tidak boleh itu kurus yang sangat kurus, hanya ya mirip tengkorak hidup, kira begitu, saking kurusnya. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau dia tidak cacat, misalnya kakinya tidak pincang, telinganya tidak hilang, tidak picek, tidak sakit, tidak krempeng, tapi ada bagian tubuhnya rusak. Bagian tubuhnya ada rusak, mungkin sempat dimutilasi sedikit, diambil bagian daging pahanya. Ini kan ada semacam penyiksaan. Diambil bagian pahanya, tapi hewannya tetap hidup. Nah, apa hukumnya? Imam Ibnu Abdul Bar menjelaskan dalam kitab At-Tamhid, ammal uyubul arba'atul madhkuratu fi hadzal hadits famujtama'un 'alaiha la 'alamu khilafan bainal ulama fiha. Adapun aib-aib empat kekurangan yang tadi yang disebutkan dalam hadis tentang syarat hewan kurban, itu merupakan ijma para ulama. Kesepakatan para ulama tidak boleh satupun ada pada hewan kurban. La a'lamu khilafan bainal ulama fiha. Tidak aku ketahui perbedaan pendapat ulama mengenai hal itu. Kemudian mengenai ada sedikit cacat, tidak di bagian-bagian utama yang disebutkan tadi. Misalnya bagian daging pahanya ada sempat kecongkel. Fama'lumun annama kana fi ma'naha dakhilun fi. Maka diketahui, maka apapun yang semakna dengan cacat yang empat ini masuk ke dalam yang empat ini. Dianggap kalau dia nggak cacat, picek, sakit, krempeng. Jadi kalau ada hewan kebiasaan, misalnya maling ini. Maling dia mengambil sebagian potong itunya, potong paha sapi aja. Kemudian dia pergi. Sapinya masih hidup. Maka sapi itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Maka status rusaknya daging itu masuk pada kategori cacat. Meskipun jalan bisa. Imam Ibnu Qudamah, Imam Al-Qurtubi, Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Misalnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' ajma'u ala anna al-'amya la tujzi'u wa kadzalika al-'awra al-bayyin 'awruha wal 'arja al-bayyin 'arjuha wal marida al-bayyin marduha wal 'ajfa. Mereka bersepakat, para ulama ijma' bahwa hewan kurban yang buta tidak bisa digunakan untuk berkurban. Hewan cacat,
ya hewan picek matanya yang sakit parah tidak bisa digunakan untuk berkurban. Mengapa? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan yang diterima dan akan menerima yang baik juga. Apabila kita berkurban menggunakan hewan yang cacat, berarti sejatinya kita berkurban setengah-setengah, berkurban setengah hati, beribadah setengah hati. Allah tidak menyukai hal demikian. Maka beribadahlah kita sebaik-baiknya. Apalagi hewan kurban kita yang terbaik, ya pilihkan yang terbaik, yang sempurna, supaya keberkahannya lebih menonjol, keberkahannya lebih kerasa. Karena kita tidak ada beban mental dalam diri kita. Kalau kita berkurban dengan hewan cacat, pasti setelah itu ada beban mental. Pasti terngiang-ngiang dalam pikiran, waduh, ternyata saya tadi berkurban dengan hewan yang cacat. Pasti ada kurang di dalam kalbu kita. Maka itu harus dihindarkan. Pilihlah hewan-hewan yang sempurna. Termasuk juga masalah umur. Oke, dia hewan yang gemuk, tapi kalau umurnya kurang, itu pun tidak boleh. Misalnya salah satu syarat yang disepakati oleh para ulama adalah mengenai umur hewan kita. Sapi syaratnya harus 2 tahun lebih 1 hari. Kalau unta harus 5 tahun. Misalnya Imam Al-Baghawi mengatakan dalam Syarhus Sunnah, amma sinul udhiyah, adapun umur hewan kurban, fattafaqu ala annahu la yajuzu minal ibli wal baqari wal ma'z duna tsani. Sepakat para ulama, unta, sapi, kambing harus mencukupi umur. Kalau unta cukup umurnya adalah 5 tahun, masuk 1 hari. Sementara sapi wa minal baqari wal ma'iz mastakmala sanataini wa ta'ana fi tsalitsa. Umurnya genap 2 tahun, wa ta'ana fi tsalitsa. Udah masuk hari berikutnya. Jadi genap 2 tahun juga tidak bisa, harus ambil 1 hari lagi. Maka 2 tahun lebih 1 hari itu sudah bisa digunakan untuk berkurban. Tentunya penghitungan ini adalah penghitungan Hijriyah. Penghitungan 2 tahun Hijriyah. Maka sebagai pesan dari kita semua untuk para pedagang juga, mari kita jujur dalam proses berdagang. Kita tidak boleh curang. Wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang menipu, celaka bagi orang yang tidak jujur dalam proses berdagang. Mereka melakukan penggemukan hewan, ternyata secara umur belum mencukupi, maka ini tidak dibenarkan. Ketika datang pembeli, dia katakan umurnya sudah genap 2 tahun. Umurnya sudah lebih 2 tahun, pada hakikatnya sebenarnya baru 1 tahun 8 bulan, 1 tahun 9 bulan, kurang dari 2 tahun. Tapi dia mengaku umurnya sudah 2 tahun. Nah, itu adalah ketidakjujuran. Begitu juga dalam proses pengiriman hewan kurban, seperti di Indonesia ini tidak semuanya hewan kurban itu datang dari Indonesia. Terkadang ada hewan kurban itu yang diimpor. Atau mungkin yang sifatnya ditransfer daerah ke daerah. Maka dalam proses penurunan hewan kurban itu perlakukanlah dengan baik. Jangan sampai seperti sempat terjadi bahwa hewan kurban diturunkan dari kapal, semua hewan kurban digabung dengan cara lehernya digantung dipindahkan ke dalam truk. Maka ini tentunya menyakiti hewan. Sangat berisiko hewan kurban kita menjadi cacat. Sangat berisiko hewan yang akan dijual itu menjadi cacat. Bayangkan berat badannya yang lumayan beberapa kuintal, ketika diambil, dipindahkan dari kapal, ditarik pakai tali, yang digantung adalah lehernya masuk ke dalam truk. Nah, ini kita harus perhatikan. Perlakukanlah hewan kurban kita dengan baik, bahkan di saat proses penyembelihan jangan sampai ada hewan yang lain menyaksikan temannya disembelih. Itulah kita harus memunculkan rahmah kepada hewan kurban kita. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.